Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada siang hari ini, kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apapun kondisi kita saat hari ini, percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup menopang kita, sanggup menyertai kita, sanggup memulihkan kita, bahkan sanggup memberkati kita. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Bahkan segala sesuatu yang kami pandang mustahil dengan mata kami, semuanya jadi mungkin ketika kami datang di hadapan-Mu, ketika kami sujud di altar-Mu, ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu akan ada aliran kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan memenuhi setiap kami, yang akan menjamah kami, bahkan memulihkan kami Tuhan. Kami berdoa saat hari ini Tuhan, setiap hati yang terluka Tuhan sembuhkan, setiap hati yang terikat Tuhan lepaskan, setiap hati yang keras Tuhan lembutkan, bahkan hati yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Saat datang di altar Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi, segala sesuatu menjadi mungkin. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada jawaban doa yang kami temukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai yang buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Hati kami tenang ya Allah. Hati kami tenang ya Bapa. Ketenangan ini kami dapatkan, kami temukan dalam hadirat Allah. Di sini Engkau menjumpai kami. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami diberkati oleh Tuhan. Berkat yang belum pernah kami terima, yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mensyukuri setiap berkat yang Engkau alirkan melalui Roh-Mu saat ini Allah. Melalui pujian penyembahan kami, melalui doa kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Kami persilakan kuasa Tuhan terus mengalir. Dan umat Tuhan yang hadir kami sama-sama mengalami lawatan Allah kuasa Tuhan. Dan hidup kami dipuaskan, hati kami dibuat tenang. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih seluruh ibadah kami Allah, awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Biar kami menikmati suasana surgawi, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, dan kami umatnya diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, kami siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin, amin. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu boleh tengok kanan kirinya, katakan kita bersuka cita di hadapan Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya.
Kita mau terus memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya senantiasa baru untuk kita. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sebab ada sukacita di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Yang bersuka di hadapan Tuhan, tepuk tangan, katakan haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan ialah kekuatan kita dan kota benteng kita. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan selalu baik bagi kita. Rahmatnya tidak pernah berubah. Kasih setianya kekal untuk selamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun hidup kita, menuntun langkah kita. Oleh karena itu, siang hari ini, buka hati kita di hadapan Tuhan untuk setiap kebenaran yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, yang singer, pemain musik, kiranya Tuhan memberkati. Shalom Ibu Bapak. Ya, di siang hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan membuka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10.
Ibrani pasal ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Ya, Ibrani 10 24 25. Saya berikan judul firman Tuhan di siang ini, persekutuan Kristen yang saling membangun. Ibrani 10 24 dan 25. Demikianlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca dalam kitab Ibrani pasal ke-10 ayat 24 dan 23 ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani kepada sidang jemaat Tuhan Yahudi Kristen dalam masa aniaya, dalam masa penderitaan. Ketika orang Yahudi Kristen ini percaya, mereka dalam keadaan yang teraniaya karena mereka beriman, karena mereka itu percaya kepada Kristus. Nah, di dalam penderitaan, di dalam iman mereka, di dalam tantangan iman mereka, penulis kitab Ibrani ini mendorong supaya mereka ini ketika mereka mempertahankan iman mereka, mereka tinggal dalam komunitas dan tidak meninggalkan komunitas itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam komunitas ini mereka mendapatkan kekuatan. Mereka mendapatkan penghiburan. Mereka mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam komunitas. Ketika mereka beriman, memakan roti dan sebagainya di dalam rumah-rumah seperti itu, mereka saling dikuatkan. Ya, bukan hanya pertemuan-pertemuan biasa yang mereka lakukan, tetapi ada iman yang dideklarasikan di dalam persekutuan itu, dan Tuhan pun hadir di dalam persekutuan kecil-kecil seperti itu, dan itu menguatkan mereka sekalian ya, sehingga ketika ada aniaya, ketika ada tantangan hidup, mereka tetap eksis. Mereka tidak menyangkal iman mereka, percaya mereka kepada Kristus. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Bukan saja kitab Ibrani ini berbicara kepada sidang jemaat Tuhan mula-mula, tetapi firman Tuhan ini juga bagi kita, bagi sidang jemaat Tuhan yang tinggal di akhir zaman, di mana kehidupan kita semakin lama semakin sulit, dan kasih satu dari yang lainnya semakin padam. Firman Tuhan sangat relevan supaya mendorong kita tinggal di dalam persekutuan, di dalam perhimpunan, di dalam komunitas. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat negara maju, ya kita ambil contoh negara Jepang lah seperti itu. Ada yang pernah mungkin jalan-jalan ke Jepang, kelihatannya sepertinya wah kotanya menarik begitu ya, bagus dan lain sebagainya, modern dan lain sebagainya, tetapi tidak dengan penduduknya ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, mereka mengalami masalah-masalah depresi yang sangat tinggi, tingkat bunuh diri dan lain sebagainya sangat tinggi sekali. Kelihatannya memang kotanya baik begitu ya, tetapi penduduknya itu depresi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak yang bunuh diri dan lain sebagainya. Banyak yang mengambil satu keputusan untuk meninggalkan komunitas mereka. Nah, negara-negara maju malah mereka punya pemikiran ngapain punya anak seperti itu. Jadi ketika mereka menikah nggak punya anak udah seperti itu. Begitu. Jadi nggak ada kepikiran pusing lagi nanti dengan anak, dengan lain sebagainya. Nah, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, bagi kita sebagai seorang yang percaya, komunitas ini sangat penting. Karena sangat menunjang kehidupan kita, dasar fondasi kehidupan kita.
Sebagai seorang percaya, kita beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi juga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tinggal di dalam komunitas. Salib itu kepada ke atas dan kepada sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, pastilah kita tinggal di dalam persekutuan itu, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah di dalam komunitas kita mendapatkan dorongan, perhatian, dan dorongan dalam pekerjaan baik. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan baik dengan sendiri, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak dapat melepaskan diri dari perlakuan-perlakuan yang buruk tanpa adanya komunitas. Mereka membutuhkan komunitas. Ya, orang dunia saja mereka membuat komunitas supaya mereka itu hidup lebih baik. Lebih-lebih kita sebagai seorang yang percaya. Nah, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan hal ini bisa terjadi jika kita bertumbuh di dalam kelompok kecil. Ya, dalam kelompok kecil. Ya, sekarang memang kan ada tren kalau ibadah gereja besar, jemaatnya banyak. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, patut untuk dipertanyakan, apakah gereja besar jemaatnya banyak seperti itu, jemaat yang di dalamnya itu mempunyai kelompok kecil. Karena kelompok kecil inilah yang menyokong, menopang pertumbuhan sidang jemaat Tuhan. Ya, ketika Petrus berkhotbah, banyak jiwa yang diselamatkan. 3.000 orang itu diselamatkan sekali dia berkhotbah. Tetapi 3.000 orang ini dibagi-bagi, Ibu Bapak dikasihi oleh Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam kelompok-kelompok kecil. Enggak Petrus semuanya yang turun tangan ke bawah mengatasi masalah mereka. Enggak. Mereka mempunyai kelompok masing-masing. 3.000 orang ini yang percaya, yang sudah dibaptis. Mereka ini tinggal dalam kelompok-kelompok kecil. Dan di dalam kelompok-kelompok kecil inilah mereka diajar. Mereka diperhatikan, mereka dibangun, mereka dididik. Sehingga sidang jemaat Tuhan yang mula-mula ini menjadi seorang Kristen yang militan, yang tahan di dalam penderitaan. Di dalam kelompok kecil lah mereka ini dimuridkan, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang melayani Tuhan, belajar tentang memberitakan Injil di dalam kelompok-kelompok kecil ini. Kelompok-kelompok kecil ini, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, itu sangat mempengaruhi sekali. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai kelompok kecil, ya dalam komisi, ikut tergabung di dalamnya. Jangan anggap bahwa ibadah umum itu cukup. Kalau bagi saya, Ibu Bapak, kebaktian umum itu memang baik, tetapi harus disopang dengan kelompok kecil, dengan komisi. Kalau kaum pria ya komisinya kaum pria, wanita komisinya wanita, sekolah minggu ya sekolah minggu. Begitu. Ya kalau remaja pemuda ya kelompok dengan remaja pemuda. Karena apa? Karena di dalam kelompok kecil lah mereka ini dilatih, dididik. Dan di dalam kelompok kecil inilah mereka bertumbuh satu dengan yang lainnya. Ya. Masuk ke dalam kelompok kecil. Ya kalau di gereja yang lain itu ada namanya kelompok pasutri, ya pasutri pasangan pasutri suami istri, jadi ada stylenya gitu. Kalau di sini nggak apa-apa kalau nggak, tapi memang bagi Bapak Ibu ikut di dalam ibadah komisi, ya. Kalau yang keluarga baru gitu ya masuk ke kaum pria yang laki-lakinya, yang wanitanya ikut masuk ke dalam kaum wanita. Nah anaknya ikut di sekolah minggu. Memang harus begitu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, karena di dalam komisi inilah dilayani dan mereka mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah banyak masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam kelompok kecil. Saya kalau misalnya lihat Messi, lihat Axel, lihat Ian gitu ya.
Saya ingat dulu ketika saya masih kecil. Iya, itu kalau Messi, Ian, siapa lagi tuh, Excel kumpul. Wah. Iya, itu biasa. Dari pertemanan masuk ke dalam kelompok kecil. Saya ingat ketika saya kelas 4, saya ketemu dengan satu orang menjadi sahabat saya, yaitu Abed. Yang mungkin buku itu tahu ya. Abed itu teman saya waktu masih kecil sampai sekarang. Ya Pak Jamal hafal. Hafal. Cuman badannya doang gede, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Iya, tapi kalau nangis ya nangis. Itulah teman. Saya ketemu dia tuh di GSIA Taniwan di Kapuk. Saya kelas 4 mau ke kelas 5, dia kelas 3 atau kan harusnya kelas 3, tapi dia 1 tahun di bawahnya lagi gitu ya. Nah, suatu saat kan memang karena saya satu sekolah minggu gitu ya, satu kelas gitu ya. Ketemu, wah mulai ya samalah suka main gitu kan sama-sama gitu. Jadi senang main di sekolah minggu, ketemu kelompok, ketemu temen gitu, teman main. Iya, beberapa bulan kita sekolah minggu sama-sama apa semua, terus satu saat dia lama juga nggak datang. Kan biasa kan kalau main kalau nggak ada temen gitu kan nyari kan. Ya mulai ada rasa kehilangan begitu. Ini temen gimana sih, biasa hari minggu datang ya kan. Biasa hari minggu ini ibadah sama-sama, ya bercanda sama-sama, main sama-sama, ini kok nggak datang begitu. Ada yang hilang, ya kalau biasa suka sama-sama, tetapi dia nggak datang itu ada yang hilang, ya ada yang hilang. Ya saya tanya, itu kenapa sih si Abed nggak datang? Wah itu papanya nggak ngasih dia kebaktian di sekolah minggu. Yang benar. Nah mulai di situ, rumahnya di mana sih? Gitu kan saya tanya. Rumahnya ada di ini apa namanya? Ada di Gang Sinar. Iya. Nah mulai saya cari ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Datang ke rumahnya, main ke rumahnya. Terus ya ketemu bapaknya juga. Akhirnya datang lagi ke gereja, main lagi di gereja. Iya. Sama-sama satu kelas di sekolah minggu. Nah dari sekolah minggu naik ke remaja. Nah di remaja dimulai saya masuk di jadi guru sekolah minggu kelas balita, dia bantu di Madya. Nah akhirnya nggak merasa seneng lah. Akhirnya Abid bilang, Mat satu tim aja lah berdua. Nggak enak dipisah. Jadi kalau udah gabung sama-sama dipisah nggak enak, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan nggak enak. Serius. Iya, akhirnya kita satu tim sekolah minggu pegang Madya pada waktu itu. Ya, ada bagian-bagian yang menjadi kelebihannya dia, ada kelebihan saya gitu. Kelemahan dia saya ditutupi dengan kelebihan saya. Kelemahan saya pun ditutupi sama dia. Ya akhirnya mulai dari situ, ya pelayanan sama-sama. Ini nggak ada main musik nih. Yuk kita belajar sama-sama, yuk main musik. Jadi kita udah mulai sama tuh. Sekolah minggu sama-sama, pelayanan di sekolah minggu sama-sama, latihan musik sama-sama. Iya, pernah waktu itu mendapat panggilan pun sama-sama, ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Jadi saya duluan nih masuk sekolah kitab ke STT Beria. Nah Abed, aduh gimana, akhirnya masuk juga. Jadi memang kalau ada teman itu begitu ya. Maka kalau misalnya di sana bilang kalau ada Ahmad pasti ada Abed gitu. Ya sekarang aja karena memang udah punya istri, punya anak masing-masing begitu. Tetapi masih terhubung ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Masih terhubung. Ya saya bersyukur bisa melayani ya bersama dengan saudara Abed. Ya mungkin latar belakangnya Pak Jamal tahu, tetapi puji Tuhan. Ya melalui komunitas ini ya satu yang lemah dikuatkan. Dan satu yang lemah ini menjadi berkat bagi yang lainnya, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dia melayani saudara-saudaranya, dia melayani kakaknya dan lain sebagainya, dan dibawa kepada Kristus. Ya, satu orang dimenangkan, satu orang dikuatkan, dia membawa yang lainnya, ibu bapak ini dikasih oleh Tuhan. Ya, paket yang bawa Pak Hendra bawa yang lainnya. Begitu kehidupan kita pun. Kalau kita tinggal dalam komunitas, yang lemah dikuatkan, yang lemah ini menjadi kuat dan dia membawa yang lainnya di dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam komunitas inilah kita saling menguatkan dan saling memperhatikan.
Amin, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya, Pak Ketiong, Pak Hendra, yang lainnya, demikian juga yang lainnya, Tuhan akan berkati di dalam komunitas. Kalau saya mendengar orang dalam satu komunitas di Lawa, Tuhan, saya senang kok. Iya, kalau ada yang sakit pun saya juga merasakan seperti itu. Kalau di Kompria, kita seringkali satu sama yang lain saling mendoakan. Siapa yang mau dibantu dalam baik kita biasanya begitu. Oh, saya, ya kita sama-sama berdoa. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tetapi itu di dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil. Ya tertanam. Bertumbuh. Ya di ibadah umum, ya. Tetapi lebih masuk ke dalam kelompok kecil. Ya kelompok kecil di komunitas. Saya nggak ngerti komunitas karena memang saya nggak masuk di dalamnya, Bu ya. Tetapi komunitas punya pelayanannya sendiri dan mempunyai kesaksian tersendiri. Iya. Nah itu hal yang pertama di dalam kita bertumbuh di dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil inilah kita saling menasihati, memperhatikan sehingga kita dapat menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, di dalam kasih, di dalam pekerjaan baik, banyak pekerjaan baik yang kita bisa lakukan di dalam komunitas. Amin, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Iya, di dalam komunitas kecil ini kita bisa lakukan. Kalau kita pribadi berat, begitu ya Ibu Bapak. Tapi kalau dalam kelompok, ya kita sama-sama dan itu merasa saling memiliki satu dengan yang lain, nggak berat. Ya. Saya mengharapkan Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan tetap di dalam kelompok. Dalam kelompoknya masing-masing. Kompria dengan kompria, wanita dengan wanita. Pemuda dengan pemuda. Karena di dalam kelompok inilah mereka dilayani dan saling memperhatikan. Dalam kelompok inilah mereka diperkuat. Ya, kalau di pemuda setelah menikah, ya boleh masuklah di kompria atau di komunita. Begitu. Karena memang masalahnya berbeda. Ya. Bapak Ardi, ya, oke, itu hal yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan tetap berkomitmen. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, komitmen, ya, misalnya kita hari Senin ibadah kompria, ya tetap komitmen. Seberapa yang hadir, 7, 4, 5, ya komitmen. Ya, di situ kita saling menguatkan, tetap komitmen. Ya, kaum wanita hari Rabu jam 4 ya komitmen begitu. Apapun juga ya komitmen, kecuali kalau misalnya dia sakit dan lain sebagainya itu kan hal yang nggak bisa. Tapi apa yang kita bisa hadir kita hadir karena penting komunitas itu dalam kehidupan kita. Kehadiran kita itu mempengaruhi orang lain, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Komitmen kita untuk bersekutu itu akan mempengaruhi orang lain juga. Ya, saya belajar banyak, tetaplah berkomitmen. Ya, saya percaya kelompok kecil ini bisa bertambah kok. Ya, nanti kalau misalnya bertambah juga nanti akan dibuat kelompok-kelompok lainnya. Karena di dalam kelompok kecil inilah kita saling memperhatikan. Tetap komitmen. Nah, dalam komitmen bersama kita menjadi kuat. Ya, hati-hati bila kita meninggalkan komunitas kita. Ini nih hati-hati. Kalau di sini kan dibiasakan. Jadi kalau misalnya ibadah hari Minggu, biasanya hari Minggu kita datang, terus kita biasa gitu ya, nggak ikut, kita ibadah online seperti itu, ya sekali 2 kali mungkin. Tapi kalau keterusan nggak baik, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Nggak sehat, kehidupan kerohanian kita pun nggak sehat, mentalitas kita pun nggak sehat. Jadi bagaimana kita sehat, bagaimana kita rohaninya terlayani, mental kita itu menjadi mentalitas yang baik, ya hidup dalam komunitas, jangan menjauhi Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya kalau besi pasti diasah di dalam besi juga. Di dalam komunitas itulah kita saling menguatkan. Jangan menjauh daripada komunitas. Jangan anggap hal sepele komunitas itu, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya bisa digantikan lah dengan ibadah online. Dengan nonton YouTube pun bisa.
Ya sekali-sekali, tapi enggak untuk seterusnya ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya jangan sekali-sekali kita tinggalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya di sini malah dikatakan ya ibadah itu, karena dalam ibadah ini kita saling menguatkan. Ya di dalam zaman sekarang ya paling minimal sekali atau 2 kali lah. Kalau kita ikut 2 kali ya. Ibadah umum sama ibadah komisi 2 kali. Ibadah umum kita beribadah, tapi di dalam komisi kita satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ya itu paling minimal lah. Nah kalau Bapak Ibu nggak memiliki kelompok kecil ini, saya menganjurkan untuk melayani ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan ikut dalam kelompok kecil. Ya jangan hanya di ibadah umum saja, tapi dalam kelompok kecil ini penting. Ya ikut. Ya walaupun mungkin ada kesibukan, tapi kesibukan bisa diatur lah seperti itu supaya kita pun di dalam kelompok kecil ini kita terlayani. Ya menjadi fokus begitu. Kita kuat karena teman-teman yang mendukung kita. Benar ya? Iya teman-teman. Iya ada yang kedukaan ya, ada yang meninggal nih. Yuk kita kumpul yuk, kumpul. Jadi memang komunitas yang seperti ini yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya puji Tuhan, karena memang dalam komunitas ini yang bertumbuh bersama kita saling membangun, saling bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Nah hal yang ketiga ibu bapak dikasih oleh Tuhan, ya kelompok kecil mendorong kita untuk hidup lebih baik. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab mengatakan agar kita mendengarkan nasihat dan menerima didikan. Dan hal tersebut dapat terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil, di mana ada seorang dan saudara yang mengasihi, yang memperhatikan dan menasihati kita agar tetap maju di dalam Tuhan. Kita butuh partner, kita butuh teman. Ya untuk melakukan hal yang baik, untuk tetap tinggal dalam kasih Tuhan kita butuh partner, butuh teman. Ya, sparring partner. Kalau nggak ada teman kita susah. Karena ada banyak hal yang dapat diselesaikan dengan partner, dengan teman. Ya, saya banyak terbantu sekali kalau misalnya bekerja itu ada teman. Jadi bisa kerjasama begitu ya. Ya, pekerjaan bisa lebih cepat ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kelompok kecil inilah kita boleh bertumbuh. Ada nasihat, ya. Kadang kan memang kalau di ibadah umum itu kita nggak bisa ngomong dua dialog begitu ya, nggak bisa hanya monolog satu seperti ini. Tetapi di dalam komisi itu bisa ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, bisa diskusi, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadi apapun masalah bapak ibu, anak-anak remaja pemuda sekali ini dapat diselesaikan, dapat dibawa di dalam ibadah komisi. Oleh karena itu masuk dalam ibadah komisi. Ya jangan merasa cukup dengan ibadah umum saja, masuk ke dalam ibadah komisi. Di kelompok kecil inilah kita didorong untuk hidup lebih baik. Ya. Nah, saya pernah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan dan ini beberapa kali dan sering kali terjadi. Ya, kita kan memang ada kelompok doa. Ya, kelompok doa. Di situ kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Yang memiliki masalah kesulitan itu bukannya bapak ibu, saya juga sama. Ya ketika ada masalah ya berdoa sama-sama dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama satu hati, Tuhan campur tangan. Banyak masalah-masalah yang Tuhan jawab dan Tuhan memberikan ketenangan dalam kehidupan saya. Itu di dalam apa? Dalam komunitas. Ketika saya ikut ibadah doa yang datang tegang kepala sakit seperti itu ya kita masuk dalam doa sama-sama, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kita saling mendoakan. Setelah kita lakukan itu, Tuhan hadir, Tuhan jamah, dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Kita nggak takut lagi, kita nggak gentar lagi.
Tetapi Tuhan berikan kepada kita spirit, keberanian untuk maju. Berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan itu ada di dalam mana? Di dalam komunitas, kelompok kecil. Oleh karena itu ibu, bapak, adik-adik sekaliannya ikutlah tergabung dalam ibadah-ibadah kelompok kecil. Komisi-komisi yang ada di mana bapak ibu dilayani di situ. Ya, ibadahnya bukan hanya satu arah, tapi ibadahnya dua arah. Bapak ibu bisa saksian, bisa share di situ. Dan di situ juga kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam ibadah kompria, misalnya saya sakit, kita bisa langsung potong, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Jadi nggak ada, bukannya nggak ada liturgi, ibu bapak lebih fleksibel, lebih melayani. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, iman dan penderitaan. Kata kuncinya adalah tertanam dan bertumbuh di dalam kelompok-kelompok kecil. Kita bisa bertahan dalam iman, kita tetap menang di dalam penderitaan. Jika kita tertanam dan bertumbuh dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, bukan hanya untuk sendiri ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, walaupun mungkin keselamatan itu sendiri-sendiri, nggak gandeng ya. Tetapi bagaimana kita beriman, ya walaupun itu adalah sendiri, tetapi ada himpunan, ya ada sokongan, ada perhatian dari teman-teman kita, dan itu ditemukan di dalam kelompok kecil. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita sama-sama bertumbuh di dalam kelompok kecil. Kalau bapak ibu belum masuk dalam kelompok kecil, miliki kelompok kecil. Di sini ada ibadah kaum wanita hari Rabu. Di sini ada ibadah kompria setiap hari Senin. Di sini ada ibadah sekolah minggu tiap jam 5 sore. Ibadah youth setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Jadi saya mendorong buat bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kesibukan bapak ibu ikut tertanam di dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, tertanam walaupun mungkin ada sulit, ya bagaimanapun diaturlah supaya bagaimana kita satu dari yang lainnya saling mengenal. Karena di dalam kelompok kecil inilah ketika firman itu disampaikan, kita terlayani mengenal satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Mari ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita belajar untuk hidup di dalam komunitas, hidup di dalam kelompok kecil. Ya. Karena di dalam komunitas inilah kita diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui komunitas kita untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan, untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita nyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Nah, saya minta WL Singer untuk maju ke depan, pemain musik. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya pada Yesus. Setia menopang
menopang kehidupan kami Tuhan. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami memberikan kepada kami kekuatan yang luar biasa. Sehingga iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Teristimewa ketika kami dibentuk, diajar oleh Tuhan dalam komunitas kecil. Di situ Tuhan hadir, di situ kami dibentuk dan kami diberkati oleh Tuhan. Memang kami mengakui gereja kami bukanlah gereja besar. Tetapi di dalam gereja kecil ini kehadiran Tuhanlah yang membuat kami kuat. Di sini Engkau hadir, di sini Tuhan ada, di sini Tuhan melihat, menatap anak-anak Tuhan yang beribadah. Dan di sini kemuliaan Tuhan hadir dan nyata. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak tutup mata terhadap kehadiran umat-Mu dan tidak tutup mata terhadap keluarga kami. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir di dalam komunitas kami yang kecil, terutama di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, sucikan kehidupan kami, hati kami Allah, supaya kami boleh layak menerima berkat Allah yang kudus ini. Tuhan, hanya Engkau yang dapat melakukan. Tuhan, hanya Engkau yang dapat melakukan ini bagi kami. Dengan iman kami katakan, kami diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan mengambil perjamuan kudus. Nanti minta dengan hormat Bapak Jamal akan membagikan perjamuan kudus. Sukacitaku bernyas purba
mengambil roti ini atau bagian perjamuan kudus ini, pastikan saudara sudah membaca firman Tuhan yang tertulis dalam roti di mana saudara sedang memegangnya. Haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus menyucikan aku. Darah-Mu Yesus membebaskan aku. Darah-Mu Yesus membersihkan kehidupanku daripada segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kamu mengambilnya untuk menjadi peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu menjadikan ini sebagai peringatan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum darah ini, engkau memberitakan tentang kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah firman Tuhan datang kepada kita semua pada saat ini. Ketika saudara mengambil roti perjamuan kudus ini dan minum cawan ini, di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat, ada kesembuhan untuk saudara dan saya. Ada kemenangan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lelah diberi kekuatan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bukankah roti yang atasnya engkau mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima berkat persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bukankah cawan di mana kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat di dalam persekutuan kita dengan darah Yesus. Berkat kesembuhan, kemenangan ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali. Dengan iman kita katakan, disucikan, dikuduskan, dibebaskan. Darah-Mu Yesus, sucikan dan Terima kasih Tuhan. darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku untuk jadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus,
kasih buat kemenangan ini Tuhan. Kami percaya setelah kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, hati kami dibebaskan, hati kami dilepaskan daripada roh-roh yang mengganggu, roh intimidasi, roh-roh negatif, dibebaskan, dilepaskan kami. Karena darah Yesus sudah melakukan itu bagi kami. Ada ketenangan, kebahagiaan, kedamaian di hati kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami masih sakit, di dalam nama Yesus, kami dibebaskan daripada sakit penyakit. Kami sembuh, kami bebas, kami mengalami kelepasan. Dan kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus memberikan kami kemenangan dan kesembuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Iman kami Engkau angkat, iman kami Engkau memberkati, jemaat Tuhan Engkau berkati, dan kami percaya kepadamu. Engkau sangat mengasihi kami. Darah Yesus tercurah di atas kayu salib, bukti nyata bahwa Engkau peduli, Engkau mengasihi kami, dan Engkau memberikan kepada kami kemenangan. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan ini. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Rahmat yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Bila firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami. Meresponi firman Tuhan pada siang hari ini supaya kita hidup berkomunitas, kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengikuti beberapa pertemuan dalam komunitas-komunitas kecil di antara kaum pria akan diadakan setiap hari Senin jam 7 malam di tempat ini. Dan khusus untuk minggu ini doa malam diadakan hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama boleh berdoa. Kemudian hari Rabu ada ibadah kaum wanita jam 4 sore di tempat ini. Ada hari Sabtu ada ibadah Youth jam 19.30 dan nanti sore ada ibadah sekolah minggu jam 5 sore dilanjutkan dengan ibadah teens. Mari kita sama-sama aktif meresponi firman Tuhan. Baik, kami akan ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala. Saya minta kesabaran daripada saudara semua untuk sebentar saja mengambil waktu. Minggu yang lalu kita sudah membentuk panitia Natal dan juga akan bekerja bukan hanya waktu Natal, panitia ini akan juga bekerja untuk tahun baru, untuk nanti ulang tahun daripada gereja kita dan juga dalam perayaan Paskah 2024. Cukup panjang saudara, nanti mereka akan bekerja. Panitia ini kita percaya panitia-panitia yang lalu yang kita tunjuk, yang dipilih oleh Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Kita sangat yakin panitia yang sudah dibentuk ini juga akan bekerja dengan luar biasa. Amin saudara. Karena begitu banyak saya lihat, wah hampir 20 nih tergabung dalam panitia, banyak sekali, tapi nggak apa-apa supaya semakin kita mengerti tentang pekerjaan Tuhan. Tapi untuk hari ini kami mengundang perwakilan saja, dimulai dari kami sudah mendapat ketua ya, ketuanya adalah untuk tahun ini dan juga tahun 2024 sampai perayaan Paskah. Ketuanya adalah Ibu Ria Anita, tolong maju ke depan Bu. Ya. Lalu wakilnya adalah Ibu Yani. Sekretarisnya adalah Laurin, mana saudari Laurin? Iya. Bendaharanya Ibu Mainarti. Iya, wah, cewek-cewek semua ya. Tapi yang dukung nanti kaum pria, nggak apa-apa ya saudara. Ya, mohon doa restu daripada saudara semua supaya mereka bisa bekerja sama ya, satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semua saling melengkapi. Kiranya kepanitiaan ini diberkati oleh Tuhan. Saya undang semua saudara bangkit berdiri dan minta nanti majelis dan juga Bapak Pendeta Sarmen ada? Maju Pak, kita akan doakan mereka bersama-sama, bantu juga Bapak Pendeta Rahmat. Kita naikkan pujian, melayani, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Saudara bisa arahkan tangan saudara ke depan supaya Tuhan tolong dan berkati mereka melayani.
boleh mengarahkan tanganmu ke depan. Kita akan menyatukan hati iman kita kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama mendoakan mereka. Supaya mereka melayani lebih sungguh-sungguh lagi ke depannya. Semua ini adalah untuk Tuhan, untuk nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun gereja Fajar Baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami panitia yang akan bekerja menjelang perayaan Natal ini sampai Natal, sampai tahun baru, dan juga akan ada ibadah di mana kami merayakan ulang tahun dan Paskah di tahun 2024. Tuhan sudah memberikan kami panitia yang berasal daripada Engkau. Kami doakan mereka, kami bawa mereka dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berikan kekompakan untuk bekerja satu dengan yang lain. Karena apa yang mereka lakukan sesungguhnya mereka sedang melayani Engkau. Apapun yang dibutuhkan untuk persiapan-persiapan perayaan-perayaan yang akan datang, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tidak akan tutup pintu berkat-Mu. Tuhan akan membuka pintu berkat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami percaya panitia ini akan bekerja dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas mereka. Bendahara Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan juga sekretaris diberkati oleh Tuhan, wakilnya diberkati, dan juga ketuanya diberkati oleh Tuhan. Bukan menonjolkan siapa yang menjadi ketua, tetapi yang kami tinggikan adalah nama Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Allah, mereka mengalami kuasa lawatan Tuhan ketika mereka bekerja. Kami sebagai jemaat kami mendukung, mendoakan, menopang mereka dengan doa kami. Dan di dalam nama Yesus mereka kami lepaskan untuk bekerja dan siap bekerja sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mensyukuri karena mereka respon atas panggilan ini. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan selamat bekerja bagi ketua, bagi wakil ketua, bagi bendahara, dan juga bagi sekretaris. Saudara, ibadah belum selesai, belum ditutup, masih tetap berdiri bersama-sama. Nanti WL akan mengambil alih kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Kita mau naikkan segala ucapan syukur kita hanya di hadapan Tuhan. Terima
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa yang melimpah turun atas hidupmu. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, sukacita daripada Allah sendiri turun atas kehidupan saudara, dan Roh Kudus akan memimpin hidupmu untuk engkau hidup berkomunitas, dan Roh Kudus memberikan engkau pencerahan bagaimana banyak-banyaknya berkat-berkat Tuhan yang kau terima dalam komunitas yang Tuhan sudah izinkan ada di tengah-tengah gereja ini dan dimanapun engkau berada. Mulai saat ini sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat siang, Tuhan berkati.